Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya Dede Ar-Rasyid, mahasiswa Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di dalam acara podcast kita pada malam hari ini yang berjudul Sli Wali Kelas Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, dengan narasumber kita pada malam hari ini yaitu beliau Ibu Nani Sri Martini SPDI, yang mana beliau merupakan salah seorang wali kelas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Madiun. Gimana kabarnya Ibu Nani Sri Martini? Alhamdulillah. Ya, ini saya minta maaf Ibu Nani karena saya minta tag videonya malam-malam nih. Jadi ya bagaimana kondisinya seperti ini, saya mohon maaf sebelumnya Ibu Nani. Ya. Oke. Ibu Nani Sri Martini, ini mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tupoksi wali kelas dalam satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Madrasah Ibtidaiyah lah begitu Bu. Kira-kira Bu, motivasi jenengan menjadi salah seorang pendidik di Madrasah Ibtidaiyah itu apa nih? Motivasi bagi saya, guru itu adalah sebuah profesi yang mengajarkan kepada semua profesi-profesi yang lainnya. Wah, itu motivasi yang sangat besar itu. Ya, karena gurunya semua profesi. Oh iya, jadi pentolanya semua profesi itu. Oh iya. Jadi kira-kira ya, wah itu motivasi yang sangat luar biasa teman-teman ini. Oke. Kira-kira Bu, ada nggak orang yang menginspirasi jenengan? Kenapa kok sehingga menyebabkan beliau itu mengambil profesi tersebut? Sedangkan kalau kita lihat-lihat mungkin dalam alur pekerjaan yang pada saat ini, guru kan mungkin sesuatu profesi yang agak dikesampingkan. Jadi kurang mendapat perhatian khusus seperti mungkin dari pejabat atau lain sebagainya. Kira-kira ada mboten? Kalau inspirasi, sebenarnya dulu saya itu tidak punya cita-cita menjadi guru, Mas. Wah, awalnya seperti itu. Lah, ini saya mewujudkan keinginan atau cita-cita dari orang tua saya. Karena dari saya kan 6 bersaudara. Itu dari ke-6 saudara itu tidak ada satupun yang menjadi guru. Padahal orang tua saya, bapak saya itu seorang kepala sekolah. Akhirnya beliau menginginkan ada salah satu anak salah satu anaknya itu menjadi guru. Akhirnya saya yang dipaksa mau nggak mau harus mengambil kuliah jurusan keguruan. Wah, gitu. Wah, jadi mungkin inspirasinya ya orang tua saya sendiri. Oh, malah orang tua sendiri. Ini sangat luar biasa ini teman-teman ini. Berarti aslinya beliau itu tidak pengen menjadi guru karena inspirasi dari orang tua jenengan, ayah jenengan Bu. Ayah jenengan, akhirnya beliau dapat menjadi seorang guru. Wah, ini sangat luar biasa teman-teman. Langsung masuk kepada tema. Siap. Yang pertama nih mungkin kira-kira menurut jenengan sebagai seorang wali kelas itu, kira-kira wali kelas itu orang yang bagaimana? Perannya bagaimana? Orang yang bagaimana? Menurut saya seorang wali kelas di tingkat pendidikan, apalagi di pendidikan dasar, MI itu kan pendidikan dasar ya. Nah, itu yang pertama, wali kelas itu ibaratnya adalah orang tua kedua bagi siswa di madrasah atau di sekolahnya. Jadi perannya memang yang pertama adalah sebagai orang tua kedua setelah orang tua kandungnya. Yang kedua, peran dari seorang wali kelas itu memantau akhlak dari peserta didiknya. Karena apa? Di tingkat satuan pendidikan dasar, tingkat sekolah dasar atau MI itu, seorang guru tidak hanya mengajar, tapi lebih pada mendidik. Jadi di sini tugas atau peran dari wali kelas yang paling utama adalah memantau akhlak dari peserta didiknya. Itu. Kemudian selain itu, seorang wali kelas juga harus bisa menjaga hubungan baik dengan
wali murid. Saling berkoordinir Iya, gitu. saling berkoordinasi. Koordinasi ya. Ya, ini untuk memantau perkembangan anak didik. Nah, mungkin bisa juga ketika penerimaan rapot, saat itulah biasanya wali murid itu menanyakan perkembangan anak didiknya. Iya. Jadi dikontrol terus begitu. Kalau di Min 4 itu khususnya malah kadang saat mengantar paguyuban setiap hari itu kan ada jadwal paguyuban. Itu di sela-sela itu beliau pasti menanyakan bagaimana anak saya di kelas, apakah nakal, apakah bisa mengikuti pelajaran. Saat-saat seperti itu biasanya digunakan juga oleh wali murid itu untuk menanyakan perkembangan anak didiknya. Jadi di sela-sela paguyuban itu? Iya, mengantar paguyuban makanan sehat. Gitu. Berarti paguyuban itu seperti program yang di MI untuk makan anak-anak gitu? Kalau program paguyuban ini hanya khusus di Min 4 Madiun saja. Hanya Madiun Min 4 ya? Wah, ini berarti suatu yang luar biasa ya? Luar biasa ini. Memang di sekolah lain tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kalau di sekolah lain itu kebanyakan menyediakan kantin, justru kita tidak ada kantin. Tidak ada kantin. Tidak ada kantin. Jadi makanan sehat itu dikelola oleh wali murid sendiri. Iya. Berupa makan untuk sarapan dan jajan. Nah, jadi anak-anak itu tidak boleh membawa bekal uang saku karena sudah dicukupi dari paguyuban. Berarti tadi dari yang Jenengan sampaikan menurut Jenengan tadi definisi seorang wali kelas di satuan pendidikan dasar itu sebagai orang tua kedua pengganti orang tua pertama di sekolah. Iya. Berarti membimbing dan lain sebagainya begitu. Oke. Kemudian Bu, menurut Jenengan kira-kira seorang wali kelas itu yang efektif di dalam kelas, peran yang efektif dan efisien di dalam kelas itu wali kelas yang bagaimana Bu? Yang efektif. Iya, efektif dan efisien. Nah, di sini seorang wali kelas itu harus mempunyai visi yang kuat terhadap masa depan anak didiknya. Apalagi seperti sekarang ini setiap ganti pemerintahan, ganti menteri, ganti kurikulum pasti ganti. Seperti istilah seperti itu. Iya. Nah ini seorang wali kelas harus pandai-pandai mengantarkan peserta didiknya untuk memahami materi-materi, kemudian juga mengikuti perubahan-perubahan kurikulum. Nah itu tugasnya seorang wali kelas, harus mempunyai visi. Visinya itu memang harus benar-benar gimana ya, benar-benar kuat dan harus bisa diterapkan. Jadi tidak hanya sebuah teori saja. Betul, tidak hanya teori saja. Karena anak itu kan karakternya beda-beda. Nah, jadi harus punya visi itu. Kemudian yang kedua, memang kita sebagai guru itu harus punya harapan tinggi. Pengennya semua muridnya itu pinter. Tetapi pasti ada satu atau dua di dalam satu kelas itu ada anak-anak yang spesial. Khusus pasti gitu, iya. Seperti ABK gitu. Iya, ABK. Berkebutuhan khusus. Iya. Tapi sebenarnya anak-anak ini sebenarnya mampu. Cuma kadang memang kurang apa ya istilahnya, kurang punya tanggung jawab seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu harus punya harapan yang tinggi sebagai seorang wali. Harus kan itu untuk memotivasi kita sebagai guru, meningkatkan kualitas itu kan karena harapan kita kan juga harus punya yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu memastikan pembelajaran efektif. Nah ini terkait dengan kurikulum yang selalu berubah-ubah. Kita istilahnya kemarin saya juga mendapatkan kayak pelatihan. Nah itu kita itu tidak boleh berada di zona nyaman. Harus terus update. Iya. Kalau memang ada perubahan ya kita harus mengikuti. Tidak boleh kita sudah nyaman dengan kurikulum K13, sekarang ada kurikulum Merdeka. Nah, kita harus stagnan itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh berada di zona nyaman dan aman. Harus berani beralih. Ya, gitu. Kemudian memanfaatkan waktu yang efektif ketika dalam pembelajaran. Terus kemudian meminimalisir stresnya anak.
Wah, itu gimana itu, Bu? Lah, kadang anak-anak itu juga stres, kadang enggak. Bisa stres juga itu. Bisa stres, bisa bad mood. Seperti kita aja orang yang sudah dewasa bekerja gitu ya. Kadang kita enggak selalu kerja terus gitu. Kadang ada saatnya kita juga merasa jenuh begitu. Rodok males lah ya. gitu. Lah anak-anak itu kadang juga seperti itu. Jadi di kelas itu enggak melulu aktif ya. Pada kecil. Iya, lah kita harus bisa memanfaatkan momen-momen ketika anak bad mood. Nah itu kita harus pandai-pandai, istilahnya ya diberi apa ya, permainan atau sebenarnya ice breaking macam-macam seperti itu. Terus kemudian wali kelas juga harus bisa memberdayakan sumber pembelajaran, bisa menggunakan IT mungkin. Kalau sebenarnya di Min 4 itu ada beberapa kelas yang sudah menggunakan LCD. Oh ada, berarti sudah ada gitu ya? Mulai seperti itu. Itu sudah ada. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk sumber belajar. Bisa juga dari lingkungan. Sekarang apalagi kurikulum Merdeka ada P5, P2, RA itu. Banyak itu, Bu. Lah itu. Apalagi saya juga baru belajar itu, Bu. Lah itu kan di tingkat-tingkat MI itu kan apa ya, tema-tema untuk P5, P2, RA itu kan istilah kayak kearifan lokal itu kan mereka bisa belajar dari lingkungan madrasah, lingkungan sekolah. Jadi tidak perlu di dalam kelas. Tidak perlu di dalam kelas. Dan bisa di dalam kelas atau luar kelas pelajaran outdoor. Bisa. Oh gini. Itu berarti beberapa definisinya mungkin menurut jenengan guru yang efektif dan efisien itu seperti itu mungkin. Iya. Tapi memang berat loh, Bu. Berat. Apalagi kurikulum Merdeka ini. Iya. Sangat berat. Kemudian Bu, kira-kira kalau menurut jenengan itu cara apa yang dapat menginspirasi dan memotivasi seluruh peserta didik jenengan di dalam kelas? Sedangkan ya seperti yang jenengan sampaikan tadi, mungkin untuk jenengan mengadakan ice breaking dan lain sebagainya untuk mengembalikan anak, tapi kan nggak melulu begitu. Sedangkan mereka kan setiap hari kan kadang pengennya, Bu, saya harusnya begini begitu. Iya, kalau di kurikulum Merdeka itu memang seperti itu gitu. Karena student center itu mungkin. Iya, student center itu pembelajaran berpusat pada anak. Iya. Nah, di kurikulum Merdeka memang seperti itu. Iya, sebenarnya gini, Bu, saya ingin mempelajari tentang ini misalkan. Lah itu harus mengikuti. Lah, tapi sebenarnya gimana ya? Kalau kita seluruh kegiatan itu disesuaikan dengan keinginan anak, kita juga harus kembali ke istilahnya kita itu punya kompetensi dasar. Nah, kita harus kembali ke situ juga. Iya, ke apa? Materinya. Nah, di situ padahal kita juga ada CP yang kompetensi dasar sekarang diganti dengan capaian pembelajaran itu. Kita mungkin ya tidak selalu dalam pembelajaran harus mengikuti keinginan anak. Ya, tetap kendali itu berada pada guru atau aslinya seperti itu. Ya. Berarti konteks student center di pendidikan dasar itu, kalau saya kira itu jenengan sampaikan tadi itu harus mengikuti anak, berarti nggak seperti itu seluruhnya. Tidak harus, kalau mengikuti seluruhnya, pembelajarannya nggak jalan. Kan misalkan satu kelas saya itu ada 20 anak, pengennya macam-macam, pengennya ada yang mau belajar di taman, ada yang Bu pengen di kelas saja. Lah, apalagi kita kan hanya satu kita orang, bisa dibagi banyak kelompok. Akhirnya apa? Ya, sekali kita ikuti kemauan anak itu tidak apa-apa. Jadi tidak harus kayak pembelajaran matematika itu misalkan harus di dalam kelas, kan nggak mungkin kita ajak keluar. Iya, karena untuk menghitung mungkin. Iya. Jadi memang terutama kurikulum Merdeka ini memang berpusat kepada siswa, tetapi tidak harus selalu. Nah, nanti pembelajaran itu akan acak-acakan. Kalau selalu Bu ya. Apalagi kan permintaan anak beda-beda. Beda-beda. 20 anak punya keinginan macam-macam. Waduh, sini gurunya sing puyeng. Pernah saya itu anak-anak minta pembelajaran di taman. Oke, saya ikuti. Sebenarnya di situ asik. Saya tidak harus menjelaskan waktu itu pembelajarannya tentang itu biguna sama bilang di luar ya? Iya, di luar. Gimana akhirnya saya buat
apa itu kayak sistem permainan. Ya, permainan. Saya beri pertanyaan, nanti yang bisa itu ketika materi sudah tersampaikan, anak-anak sudah mulai bosen, akhirnya gini, Bu minta kembali ke kelas karena sudah panas. Oh iya. Ya, oke, boleh kembali ke kelas dengan syarat ini. Yang bisa menjawab. Bisa menjawab, oke. Satu anak boleh kembali. Oh, ke ternyata kelas. bisa loh teman-teman. Ini dalam pelajaran Al-Quran hadis saja itu biguna. Belum bigunan, ya. Kelas bisa. Bisa di luar kelas, itu di taman kemarin. Oh, di taman, Bu? Iya, ada taman gitu. Kemudian Bu, kira-kira kan di dalam kelas itu ada administratif yang harus dilengkapi. Betul. Kira-kira caranya jenengan melengkapi administratif tersebut bagaimana? Sedangkan di samping jenengan bertugas pengajar, itu kan jenengan juga harus memperhatikan itu semua. Iya. Dan itu kan menjadi tuntutan Bu. Iya. Kalau waktunya sih, kalau mikir waktu itu juga enak waktu Mas. Nggak ada waktu. Kita ngajar aja mungkin istirahat hanya maksimal 1 jam. Oh, maksimal Iya, 1 1 jam. 1 jam pelajaran itu kan 25 menit. Dari seluruhan. Iya, Oh, satu hari itu maksimal 2 jam pelajaran lah Iya, 2 katakanlah. jam pelajaran. Minimal. Belum ada lagi nanti kalau ada guru yang tidak masuk. Wah, iya, itu kita itu. harus ngisi juga kalau jadwal guru Otomatis tiket ya. itu kan harus Iya, masuk apalagi kelas wali yang kelas ya. kosong Iya, gitu. tanggung jawab ya, Bu. Iya, tanggung jawab. Akhirnya ya kita misal ketika anak-anak sudah pulang, itu kita mulai menyusun itu kayak jadwal piket, jadwal pelajaran, kemudian jurnal. Iya. Jurnal di kita itu ada 2, jurnal di kelas dan jurnal kita pribadi. Oh, berarti ada sendiri. Ada sendiri karena seperti saya itu tidak hanya ngajar di kelas 4A saja. Oh. Saya ngajar juga di kelas 4B atau C gitu. Jadi selain jurnal di kelas, kita juga punya jurnal sendiri, jurnal pribadi dan Pribadi. ya, gitu. Itu termasuk salah satu administrasi juga Bu ya, jurnal Iya. pribadi ya. Perangkat pembelajaran itu juga Oh alah ya Bu. harus itu. Banyak. Iya, luar biasa. Saya kira kalau jurnal di kelas aja gitu Bu ternyata. Tidak. Oh, Jadi pagi itu kita menyiapkan jurnal kelas dan jurnal pribadi kita sendiri. Gitu. Setiap pertemuan. pagi, iya. Karena kan yang ngajar di kelas kayak kelas 4A gitu ya. Iya. Itu tidak hanya saya. Satu hari itu bisa 2 sampai 3 orang guru. Wah, Jadi saya harus menyiapkan itu dulu. harus disiapkan jadi gurunya tinggal mengisi atau Mengisi. bagaimana? Iya, sebenarnya gitu. Kalau saya untuk absen kehadiran anak-anak itu saya percayakan kepada anak. Saya memberi tanggung jawab kepada 2 orang anak. Nah itu nanti yang sebenarnya mau Iya. tanya. Jadi kan otomatis gini Bu, kalau saya kira itu kalau anak pendidikan sekolah dasar ya, itu mereka kan kayak tanggung jawaban kurang ada sebenarnya. Kurang ada. Mereka apalagi dunianya kan masih dunia Masih mainan, main. pengen mainan, Betul. entah lari-lari lah dan bagaimana. Itu kira-kira kalau menjalankan piket kelas atau kewajiban kelas, program kelas itu bisa jalan Bu? Bisa jalan karena sebelum melaksanakan aturan-aturan di kelas kita buat kesepakatan. Iya, Jadi misalkan seperti itu. ketika menjalankan piket kelas kan sudah terjadwal ya hari Iya, Senin sudah terjadwal. siapa gitu. Kita buat sepakat kalau piketnya itu setelah pulang sekolah, Oh. setelah berdoa pulang. Jadi yang piket itu tinggal kelas dulu, nyapu dulu, karena besok pagi sudah nggak sempat. Nah, itu mereka kok mau melaksanakan? Sedangkan kan kayak teman biasanya kan anak kecil anu Bu ya. Iya. Kayak koncoku mulai aku tak ikut mulai lah gitu. Aku tak pulang lah. Karena kita buat kesepakatan sekali nggak mau piket, berarti nanti dia piket sendiri selama 1 minggu. Itu kesepakatannya. Itu jadi sudah disaksikan oleh seluruh anak kelas. Kesepakatan Satu anak-anak, kelas? iya, dengan wali kelas. Oh. Jadi siapapun yang piket hari itu setelah pulang ya nyapu dulu, gitu. Sudah mau bergerak sendiri lah Bu. Betul, ya kita tinggal ya kalau jam terakhir itu biasanya bukan saya juga kembali ke kelas untuk memantau anak-anak, gitu, Memantau. mengarahkan gitu. Oh, nah, ini. Memang saya memberi tanggung jawab pada anak-anak sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Iya, kayak absen ini saya biasanya tunjuk 2 orang anak untuk mengawasi temannya yang piket. Itu juga saya juga ada istilahnya kayak tangan kanan saya itu. Sudah ada. Saya Bu? tetap ada wakil Oh ya. iya, berarti begitu. Iya, Oh, ada alah, iya, ada iya. kayak tim gitu. Oh, ada tim-timnya. Jadi ini Tim kebersihan. mengawasi bagian kebersihan. Iya, Oh, iya. sudah mau seperti itu Bu? Mau. Kelas 4 loh padahal. Iya mau, terus ada lagi tim keamanan tim keamanan ketertiban ketertiban lah kelas. itu dia bertanggung jawab
menutup jendela-jendela, kemudian mematikan kipas angin yang masih nyala itu harus dimatikan. Gitu. Tapi pas mungkin kontrak pembelajaran awal jenengan dengan anak-anak dengan perjanjian seperti itu mereka ada rasa bukan tok koncoku ulang kae. Aku kan padahal pengen kayak ada seperti itu apa bukan? Enggak, itu kesadaran anak sendiri. Oh, kesadaran. Okay. Jadi sudah terima lah. Sudah terima. Dengan bagiannya sendiri-sendiri. Ya, ketika saya misalkan siapa yang kira-kira pas untuk bertugas sebagai keamanan gitu. Ada temannya yang nunjuk gitu, terus yang ditunjuk itu bagaimana bersedia, oke. Langsung seperti itu. Gitu, ya. Wah, kalau sudah tertata kayak gitu enak, apalagi kelas berapa ya? Kasih parah, ya. Kemudian kira-kira bagaimana cara jenengan untuk menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka di pembelajaran kelas 4 jenengan? Mengimplementasikan. Ya, implementasi kurikulum. Penerapan. Ya, penerapannya. Penerapannya ya gimana ya? Kemarin itu kita itu masih sama-sama belajar. Oh, berarti iya kan memang baru ya? Baru. Kita memang untuk tahun ini, tahun pelajaran ini kita masuk tahun ketiga. Di awal itu yang awal kelas 1 kelas 1 dan kelas 4. Kita itu juga masih ngeblank. Sebenarnya masih ngeblank. baru ganti K13. Iya, kita sudah nyaman di K13 ada kurikulum baru diawali dengan kelas 1 dan 4. Lah, itu kita itu belum ada gambaran sama sekali bagaimana kurikulum Merdeka itu. Belum ada. Akhirnya kita sering diikutkan pelatihan-pelatihan. Di situ pun gimana ya? Kalau menurut saya sebenarnya nggak jauh beda sih dari K13, cuma metode-metode dan pendekatan pembelajarannya aja yang berbeda gitu. Seperti itu sesuai berarti sama yang saya pelajari di kampus itu. Iya. Awalnya itu luar biasa, ini kudu piye gitu. Saya saya ditunjuk sebagai koordinatornya atau istilahnya kalau kepala sekolah itu bilang ke saya itu masternya. Iya. Ada sebutannya sendiri. Masternya Kumer ini gitu. Saya dan kelas 1 itu sama Bu Jun itu kemana-mana dibilang ya berdua gitu. Itu Bu Jun itu wali kelas 4 juga. Kelas 1. Wali kelas 1. Iya. Kan ketika pergantian kurikulum itu kelas 1 dan kelas 4 lebih dulu gitu. Oh iya, sesuai penempatan kurikulumnya. Jadi saya sama Bu Jun itu yang sering melakukan pelatihan. Terus untuk implementasinya itu ya kita sesuaikan dengan kurikulum, kemudian kita belajar lah. Kita belajar dari Google juga, dari pelatihan-pelatihan itu juga. Kemarin juga mendatangkan WI dari Surabaya gitu untuk kita. Sebenarnya kalau mungkin hanya ganti kurikulum aja dan ganti istilah-istilah itu loh. Sebenarnya gitu aja loh ya. Iya. Dan tambahan-tambahan kegiatan itu P5, P2, RA gitu. Tapi memang ada satu sih yang berbeda itu ketika di awal tahun pelajaran seperti nanti tahun 2020 2025 itu memang di situ ada di kurikulum Merdeka itu kalau nggak salah namanya analisis diagnostik. Nah, itu saya baru dengar kalau itu. Analisis diagnostik itu di luar pembelajaran, di luar CP. Ketika saya terapkan di situ ya itu bisa mungkin dari bakat minatnya anak gitu. Iya, di situ itu bisa digali. Misalkan kamu inginnya apa gitu. Disuruh menuliskan apa gitu. Besok cita-citanya apa, di situ dituangkan. Itu dilaksanakan ketika pelajaran kelas atau di luar pelajaran kelas? Itu di awal tahun pelajaran. Kemarin di awal tahun pelajaran. Iya, saya pahamnya itu baru masuk tahun kedua. Di tahun pertama saya masih blank, saya harus ngapain dengan kurikulum Merdeka. Ini murid mau tak apain itu masih bingung. Ya, bagaimana saya harus melangkah itu masih bingung. Di tahun kedua ini mulai sedikit-sedikit itu meraba-raba begitu. Iya, mulai berjalan. Seharusnya proses pertama itu kita harus membuat analisis diagnostik. Terus juga
kita harus menyesuaikan dengan CP. Bahkan ini ada perubahan CP lagi, capaian pembelajarannya. Oh iya. Ada perubahan lagi. Padahal baru. Berarti merubah lagi Bu itu untuk. Iya. Tapi kemarin itu CP-nya yang saya dapat info pertama itu capaian pembelajaran untuk mapel pendidikan Pancasila. Oh, yang jadi ada perubahan. Pendidikan Pancasilanya Iya, ya. yang ada perubahan. Terus selain itu kita juga harus menyiapkan rencana-rencana penilaian. Kalau penilaian di kurikulum Merdeka ini ada dua, formatif dan sumatif. Oh Ya. iya. Rapotnya itu juga dua, yaitu rapot sumatif dan rapot P5 P2RA. Oh itu ada sendiri nanti Bu ya? Iya, terpisah. Sebenarnya P5 P2RA itu sudah kita laksanakan setiap hari, cuma tidak dinilai. Oh bedanya seperti itu. Iya. Oh, Kalau gitu. dulu di K13 itu penanaman karakter. Oh aslinya di situ Bu Iya. Bedanya dikasih ganti nama. Iya. Jadi penanaman di K13 penanaman karakter, kalau di Kurmer itu P5 P2RA dan dirapotkan dinilai. Oh, berarti ada rapot sendiri untuk Iya. P5 P2R. Rapotnya itu tidak berupa angka tapi sudah Deskripsi. berkembang deskripsi Oh, betul. deskripsi begitu. Berkembang sesuai harapan seperti itu. Saya pernah lihat tapi ya karena saya belum jadi guru jadi belum mengerjakan itu. Ini mungkin bisa tambah ke wawasan buat saya nih. Iya. Ya. Kemudian caranya jenengan untuk memastikan kalau kurikulum itu sesuai dengan alur itu bagaimana? Apakah sama seperti yang K13 mungkin kita setiap pembelajaran harus membawa RPP untuk menyesuaikan alur atau bagaimana? Kalau RPP, kalau K13 memang RPP. Iya, Kalau RPP. sekarang namanya itu modul ajar. Oh iya modul ajar sekarang ada modul ajar itu. Modul ajar, iya. Ya memang kita ya harus sama sih kalau untuk administrasi perangkat pembelajaran itu tetap kita tetap membuat, karena apa? Selain untuk mengatur jalan kita melaksanakan KBM, apa itu perangkat pembelajaran itu juga nantinya sebagai bahan untuk supervisi guru. Oh iya. Jadi harus tetap. Itu nanti mungkin ada untuk pertanyaan saya selanjutnya. Iya. Ya, kemudian apa namanya seperti yang jenengan sampaikan awal, otomatis kan ada koordinasi antara wali kelas dan juga wali murid. Wali murid. Nah, jadi kira-kira bagi dari jenengan untuk menjaga koordinasi tersebut itu ada hal yang harus dikerjakan buatan. Apakah cukup dengan kita membuat grup WA, kemudian ada masalah apa, komplain apa, kita dengarkan, kita beri masukan, apa mungkin ada hal lain begitu? Seperti saya sampaikan tadi di awal ya kan, mungkin wali murid itu menyampaikan apa pertanyaan ketika mengantar paguyuban. Ya, kalau itu kan waktunya Itu terbatas berarti ya. Bisa, tapi itu kayak kemungkinan malah bisa setiap hari tak? Bisa setiap hari dan setiap hari orangnya ganti. Oh ya Karena wali kelasnya. jadwal paguyuban itu kan sesuai dengan absensi siswa. Oh. Ya, giliran. Jadi orang tua mengantar makanan itu nanti sesuai urutan absen. Tentang absen lah. Kalau saat-saat mengantar paguyuban itu waktunya memang kurang, hanya sedikit terbatas, kan kita juga harus mengajar juga. Iya, harus mengajar. Jadi otomatis. Ya, nah itu kita bisa mengadakan parenting. Pernah kita juga mengadakan parenting Di jam kelas atau di luar jam? di luar, Oh, di luar jam kelas ya, di luar jam kelas biasanya kita mengundang itu satu jenjang. Oh, satu jenjang. Ya, Jadi kelas misalkan 1 kelas 1 ya, kelas 1 ABC gitu, satu jenjang langsung Oh, gitu. nah, kemudian menurut jenengan Bu, sefatal apa peran orang tua di dalam hasil pembelajaran peserta didik? Kan otomatis kan orang tua itu punya peran yang vital dalam keberhasilan pembelajaran. Kira-kira sepenting apa peran itu? Padahal kan ada sebagian yang bilang tuh pokoknya anakku tak sekolahkan, jadi setelah itu dia jadi pinter. Padahal kan konteksnya sebenarnya tidak seperti itu, nggak Bu? Sebenarnya apa ya? Kalau seperti itu kan ibaratnya orang tua Pasrah itu begitu. pasrah bongkoan. Padahal Padahal pasrah bongkoan ibaratnya. Wis iso ra iso pokoknya mau bodoh sekolahan. Sekolahan, Nah, apa padahal itu sekolahan. Padahal itu enggak kan,
nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Tanggung jawab itu kan sebenarnya tetap ada orang tua gitu. Ya kita gimana yo, kita yang memahamkan ke orang tua kalau sebenarnya itu tanggung jawab orang tua. Anak belajar di sekolah itu hanya berapa jam? Ya, Maksimal 6 sampai 7 iya, jam. paling mentok. Itu belum kepotong istirahat gitu. Selebihnya kan itu tanggung jawab orang tua di rumah. Ya kita memahamkan kepada orang tua bahwa itu tanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua. Kita sebagai guru itu kan hanya membantu. Iya, hanya membantu. Tapi kadang ada orang tua yang nggak sadar tentang tugasnya itu. Iya, akhirnya kayak cuman seperti Gina sampaikan sebetulnya tadi blokoan gitu. Iya, bongkoan ya. Pasrah bongkoan. Akhirnya kalau ada orang tua sing pasrah bongkoan, hasilnya anak pun juga kurang maksimal. Jadi belajarnya kayak mungkin di sekolah dia paham, di rumah dia lupa. Iya, karena tidak dibiasakan di rumah. Seperti saya punya murid satu yang sekarang saat ini mungkin mau naik kelas 6 itu di sekolahan itu ya ibaratnya saya itu ngobrol ya asik aja, asik. Masalahnya di rumah itu apa, dia mau cerita kayak ke orang tuanya sendiri itu. Sampai saya bilang gini, sampai masalah sholat, apalagi kelas 4 kan sudah mendekati balik, harus mulai diajari untuk sadar kewajiban lah ya. Sadar kewajiban, tapi dia ternyata di rumah itu tidak ada contoh untuk melakukan itu. Itu di rumah dengan ibunya. Saya sampai bilang gini, wes mas sampai ini manggone karo mbae ya, gak usah karo ibu. Saya sampai gitu. Sama mbae kenapa? Kalau dengan mbahnya dia tertib sholatnya. Malah begitu. Iya, saya sampai bilang gini, pulangnya ke rumahnya mama nanti nek wis habis misa aja. Gitu. Sampai tak gitu. Jadi setelah selesai semua sholat. Iya, gitu. karena gitu. Nek mama belum sholat itu ya diajak teman saya sampai bilang gitu. Kamu udah calon imam tak gitu kan. Oh, cowok itu banyak. Iya. Nah, itu kan sebenarnya orang tua yang belum sadar tanggung jawabnya. Itu sih susah itu. Saya kalau ngomong orang tuanya juga enggak kayak menggurui kan. Nah, kita sama-sama tua gitu. Kemudian selanjutnya kira-kira otomatis dalam kelas itu kan butuh namanya kesejahteraan. Kira-kira bukan sejahtera, karena kalau sejahtera itu nanti kaitannya dengan ekonomi. Oh iya, ekonomi. Dengan uang. Kalau di kelas kan kenyamanan kelas ya, kelas. Kira-kira untuk menjaga hal itu bagaimana? Sedangkan kalau di kelas kan otomatis ada anak yang ganteng atau mungkin ada anak yang nakal, hiperaktif seperti itu. Kadang kan hiperaktifnya kalau sendiri mungkin nggak masalah Bu ya. Kadang kan hiperaktifnya jamaah terus ngajak temennya atau ganggu temennya. Itu gimana Bu kira-kira jaga biar nggak terjadi seperti itu? Di awal saya sudah menyampaikan bahwa kesepakatan kelas. Itu termasuk berarti dari awal. Jadi ketika mulai kalau tahun pelajaran di awal itu 1 minggu kan kita masih penyesuaian dulu ya. Masuk kelas. Minggu kedua kita mulai mengadakan aturan kelas. Aturan kelas itu kan yang kita hanya sebagai apa istilahnya fasilitatornya. Fasilitatornya lah itu nanti yang menentukan anak-anak. Jadi ketika pembelajaran, ketika KBM berjalan itu ada kesepakatan juga. Sudah ada tiap KBM-nya. Sudah ketata berarti Bu ya. Setiap KBM dan itu dilaksanakan kepada semua guru. Jadi tidak hanya wali kelas saja. Kepada guru lain pun semua guru mereka sudah paham ini kesepakatan kita. Iya, kalau misalkan di saat pembelajaran itu misalkan ada yang makan. Makan jajan, misalkan dia bawa permen gitu ya. Ada temannya yang tahu berarti kesepakatan contoh misalkan kesepakatan kalau saat pembelajaran itu tidak boleh makan, tapi minum boleh. Makan apapun nggak boleh kecuali minum. Kalau ada yang makan permen berarti dia konsekuensinya nanti membelikan permen 1 gelas misalkan itu. Sudah sepakat. Jadi ketika ada anak-anak yang jahil dengan temannya saat pembelajaran itu mereka juga sudah punya kesepakatan sendiri. Iya. Dan itu kesepakatan itu dibentuk antara guru dan anak-anak, antara wali kelas dan siswa. Terus selain itu juga fasilitas kelas. Fasilitas kelas ya kita cukupi biar anak-anak nyaman, terutama kebersihan.
Nah itu nanti makanya ada jadwal itu tadi. biar nyaman Bu nggih kelasnya. Iya, saya menyampaikan ke anak-anak bahwa kelas ini ibaratnya rumah kita sendiri. Jadi kalau bukan kita, semua punya tanggung jawab. iya, siapa lagi oh, gitu. Kalau bukan kita, siapa iya, lagi, Pak? Siapa lagi? Terus kemudian penataan ruang itu juga karena saya sendiri. Jadi ada mungkin perombakan meja gitu, kayak tempat duduknya, Iya, ada itu. ada kayak dibuat sistem kelompok. Tapi kadang anak itu juga susah karena gini, nggak mau dekat dengan anak cowok biasanya gitu. Kelasnya agak tinggi. Jadi kayak mulai aku mau cedek kain. Iya, cedek anak putra, yang anak putra nggak mau Bu sama cewek gitu. Akhirnya oke lah, 1 bulan mungkin saya bentuk huruf U gitu atau berkelompok gitu. Jadi, tapi yang pasti setiap hari Senin itu saya rolling tempat duduknya. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali tiap hari Senin setelah upacara itu kita rolling dengan ngambil nomor undian. Jadi anak yang minggu kemarin duduk di belakang mungkin bisa duduk di depan, di samping bisa. Iya, pokoknya terima dengan rollnya, ngambil dia sendiri, tidak boleh protes itu. Iya kan, gitu. Ya, jadi dia nyaman gitu. Ya. Itu untuk membentuk kenyamanan kelas. Kemudian kalau seumpama otomatis kan di pembelajaran kelas kan nggak selalu mulus nih. Mungkin ada beberapa kasus yang menyebabkan anak itu menangis atau mungkin laporan kepada orang tuanya. Kira-kira cara jenengan menyelesaikan konflik itu yang memposisikan diri jenengan sebagai wali kelas itu gimana bicaranya? Kalau saya yang pertama saya tanya anaknya dulu. Memang wali murid itu kadang komplainnya langsung langsung gitu Bu. Hasilnya kok begini Bu, gitu. Ya pernah saya itu di WA itu panjang kali lebar gitu. Wah, curhat tuh. Iya, panjang lebarannya nangis gini. Ya akhirnya saya yang pertama saya dudukkan dulu anaknya. Tidak langsung saya hubungin orang tua pun saya ketika ada orang tua atau seperti itu saya ya berterima kasih karena saya sudah diberi informasi. Mungkin saat itu saya tidak tahu. Mungkin anak-anak itu matur atau matur ke orang tuanya setelah pulang gitu. Akhirnya ya saya terima kasih infonya, besok saya tindak lanjuti. Nah itu besok biasanya saya dudukkan dulu anaknya, saya tanya siapa saja yang masalahnya apa, terus yang terkait dengan itu siapa saja gitu. Jadi saya tidak langsung menyalahkan anak ini salah. Iya, saya tanya kamu alasan misalnya tukaran gitu ya, kamu kenapa nukari si mbak ini gitu, alasannya gini. Kita kan akhirnya tahu duduk permasalahannya, jadi kita tidak menyudutkan ke salah satu anak, tidak menyudutkan salah satu pihak. Iya, terus ya itu kita harus bijaksana. Karena kita tidak boleh ibaratnya guru belo wes iki anake mau sugih tak belo biasanya gitu. Itu enggak adil. Anak-anak pasti protes. Sedangkan warga kelas kan harus disetarakan sama disamakan. Dia bayarnya juga sama. Jadi kan harus diperlakukan sama juga. Seragamnya kan juga sama. Menyelesaikan masalah itu memang harus spesifik. Tadi saya dudukkan dulu. Kalau memang nanti saya itu istilahnya tidak bisa mengambil kebijakan. Ya saya laporan ke Waka Kesiswaan. Oh, jadi naik ke Waka Kesiswaan. Saya di situ koordinasi dengan Waka Kesiswaan. Nanti kita cari solusinya bersama gitu. Tapi alhamdulillah selama ini kalau ada masalah saya seperti saya dudukkan anaknya, terus selanjutnya saya sampaikan ke orang tuanya yang Mbak tadi. Akhirnya ya bisa menerima kalau ternyata anaknya sendiri juga yang salah. Ternyata sama-sama salah. Jadi nggak bisa bisa, memang semua sesuatu kan memang ada penyebabnya. Kalau kayak gitu wali murid mereka itu terima benar setelah faktanya diungkap begitu, mereka terima benar kan? Kadang mungkin masih ada anakku begitu kan, kadang seperti itu. Alhamdulillah selama ini terima, menyadari. Dan biasanya kalau disampaikan gitu nanti anaknya ditanya lagi, kamu gini toh? Iya, akhirnya kan tahu ternyata anaknya sama-sama salah. Salah. Jadi kita harus bijaksana dan adil. Tidak boleh setelah itu ya
kalau saya karena sama-sama salah, harus mau mengakui kesalahan, terutama saya ingin anak-anak itu jujur. Nah itu setelah jujur mereka mengakui kesalahannya, dan ya harus mau saling memaafkan dan tidak ada dendam. Terima. Iya, saya terakhir pasti pesannya tidak boleh ada dendam. Itu benar, itu harus ada peran psikologinya Iya. teman-teman ternyata. Oke, kemudian kira-kira Bu, kalau untuk pengembangan dan inovasi di dalam pembelajarannya atau mungkin merelevankan antara pendidikan, alur pendidikan dengan anak-anak sekarang, kira-kira hal yang dilakukan wali kelas ini Bu apa? Kalau wali kelas itu Apa hanya melaksanakan dari kepala iya, sekolah? itu melaksanakan dari kepala sekolah, melakukan promosi ya. Kalau Iya, promosi itu seperti itu. kita lingkupnya bukan hanya kelas, Oh, tapi jadi langsung seluruh warga sekolah. jadi langsung ke istilahnya apa, madrasah. Misalkan kita membuat kegiatan P5 gitu ya, kita misalkan kunjungan profesi kemana gitu. Nah di situ kita buat video dokumentasinya, biasanya kita upload ke IG, ke Facebook gitu, seperti itu ya channel YouTube-nya. Di YouTube itu ada tim apa istilahnya, tim dokumentasinya. Ada sendiri. Ada sendiri. Jadi tugas-tugas mereka. Jadi kita misalkan mau mengadakan kegiatan P5 ya, kita pemberitahuan ke kepala sekolah, kepala madrasah. Bu, nanti kelas 4 itu mengadakan kegiatan P5 hari ini, tanggal ini gitu. Nanti kemudian tim dokumentasi sudah siap. Nanti yang melakukan promosi itu langsung dari tim dokumentasi. Kemudian kira-kira otomatis kan dalam setiap ganti semester atau mungkin tahun ajaran seperti itu kan ada tindak lanjut dari kepala sekolah Bu. Kira-kira itu ada evaluasi kerja begitu ada kinerja ada. Evaluasi kinerja guru itu biasanya dilakukan dengan supervisi. Supervisi yang dilakukan karena kita guru yang menyupervisi. Supervisornya itu kan kepala madrasah. Kamat langsung lah. Supervisi di kita itu ada 2 kali dalam 1 semester. 2 kali malah. Saya kira itu kalau 1 semester 1 supervisi begitu. Ternyata bukan begitu. Awalnya itu 1 kali. Kemudian ketika ada kegiatan penilaian kinerja kepala madrasah, itu di situ kepala madrasah menyampaikan kalau supervisi dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Ternyata oleh pengawas madrasah itu kurang. Dianggap kurang. Minimal 2. Minimal itu. Berarti otomatis 2. Yang 1 itu supervisi tentang perangkat pembelajarannya. Jadi hanya administrasinya saja dicek seperti itu. Kita setor. Disetor kepada tim supervisor. Biasanya kan ada tim, kita timnya kalau nggak salah itu ada 4 tim supervisor. Jadi kepala madrasah itu dibantu guru yang ditunjuk oleh kepala madrasah. Jadi ada beberapa guru yang ditunjuk untuk membantu supervisi. Iya. Yang pertama itu supervisi administrasi, kemudian yang kedua supervisi di kelas, supervisi KPM. Jadi supervisornya masuk itu. Mengetes mengajar begitu. Iya, bukan mengetes. Bukan mengetes ya? Apa iya, kayak mensupervisi, mengontrol, mengawasi gitu. Bagaimana pembelajarannya gitu. Itu nanti beliau juga dengan memperhatikan modul yang kita buat seperti itu apa betul? Iya. Sesuai berarti dengan modul ajar. Misalkan kayak kemarin saya ngambil pembelajaran IPAS. Iya, IPAS. Jadi ketika kan ada jadwal itu, jadwal supervisi masuk kelas, kepala supervisor masuk kelas itu ada jadwalnya. Jadi saya juga menyiapkan saat itu saya mengajar materi apa. Saat itu saya materinya tentang apa ya, saya kok lupa. Semester 2 kemarin itu tentang kegiatan ekonomi jual beli. Nah, jadi saya harus menyiapkan perangkatnya itu. Perangkat untuk yang jual beli itu. Ya, selain itu perangkat saya yang lain sudah dinilai. Nah, ini saatnya penilaian di kelas. Ya, supervisi kelasnya.
Nggih. Berarti rutin setiap 1 semester 2 kali. Wah, ini siapa nih teman-teman yang siap-siap jadi calon guru Calon ini. guru siap-siap. Iya. Terus kalau dari kepala sekolah sendiri Bu, kira-kira itu ada langkah sendiri yang diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Bu? Ada mungkin cara-cara khusus sendiri dari beliau yang disampaikan kepada para sivitas akademis sekolah? Ya. Ada cara, ada apalagi alhamdulillah ini ya 3 tahun, kurang lebih 2-3 tahun ini prestasi di Menpat itu luar biasa, ini meningkat. Oh, meningkat. Iya. Oh, dari segi akademisi atau Dari akademis iya, dari non akademis iya. Oh. Pernah kita juga memborong juara umum itu 2 kali berturut-turut kalau nggak salah, itu di non akademis. Akademis. Iya. Terus kemarin ada yang akademis itu kalau nggak salah apa ya, sains terintegrasi kalau nggak salah, itu masuk ke provinsi juga. Masuk tembus ke provinsi ya, itu. gitu. Itu tidak lepas dari visi dan misi dari madrasah. Nah, yang dilakukan oleh kepala madrasah salah satunya adalah menyusun visi dan misinya itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan partisipasi seluruh warga madrasah. Jadi semuanya ikut andil gitu. Semuanya wes gak enek sing nganggur gitu. Kalau dulu saya pernah pernah mendengar itu dari yayasan, kalau dari nggak salah. yayasan. Iya, dari yayasan itu begini beliau itu pesannya ke guru-guru itu, pikirkan apa yang kamu berikan ke madrasah. Jadi apa yang kamu sumbangkan? Iya. Itu berat. Iya, ya. berat. Aduh, saya harus Jangan buat mengharap apa ini? yang diberikan oleh madrasah. Oh gitu. Itu jangan-jangan sesuai dengan motonya apa namanya, madrasah itu kan ikhlas beramal. Memang kita kan di bawah naungan Di bawah menang itu ikhlas ya. beramal, bukan beramal seikhlasnya. Wah, itu berat sekali itu. Iya. Jadi kalau di Minpat itu luar biasa ya, hampir semua kegiatan itu kita peringati. Oh, Hampir semua. Jadi ada acara apa? Peringatan PHBI, khusus, acara apa? PHBN, Iya, gitu. iya. Terus kemudian Adiwiyata itu kadang kita sebagai koordinator, kayak saya itu tugas tambahan saya sebagai koordinator PHBI. Wah, Itu iya, saya berkolaborasi dengan koordinator PHBN, Iya. koordinator Adiwiyata itu untuk menyusun kegiatan. untuk menyusun Kadang kegiatannya. 1 bulan itu ada 3 momen kita jadikan satu kegiatan kita Langsung laksanakan bareng-bareng bersama-sama. Jadi banyak lah cara, banyak kegiatan, langkah-langkahnya. Selain itu kita juga promosi atau syiar kita. Nah, itu ya syiarnya dari madrasah itu ya luar biasa. Kadang ada yang minta antar jemput pakai sepeda motor, ya kita layani karena itu salah satu syiar kita juga. Iya, termasuk promosi sekolah ya, Bu. juga, Jadi iya. bisa begitu. Jadi kita promosi dari kita itu tidak hanya lewat medsos saja, tapi secara langsung juga. Itu Ada kan, pas ketika iya. sosialisasi dengan wali Iya. murid ya. Ya, itu salah satu program-program dari kepala madrasah. Iya. Kalau boleh tanya nih, visi misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 itu apa namanya? Kalau misi itu Kalau visi- banyak, Mas, saya nggak hafal. Kalau visinya apa? Bu, Visinya kira-kira? itu unggul dalam prestasi, Iya. berbudi pekerti, berdasarkan iman dan takwa, serta berbudaya lingkungan. Wah, Iya. Unggul dalam prestasi, berbudi pekerti, berdasarkan iman dan takwa, serta berbudaya lingkungan. Ya, karena sekolah kita, madrasah kita itu Dekat dengan lingkungan berarti, Bu. tidak dekat lagi. Oh, tidak dekat lagi. Kan dulu kan awalnya itu kan ada pembelajaran pendidikan lingkungan hidup itu. Oh, iya. Nah, kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan itu, dan madrasah kita itu sudah menjadi Adiwiyata Mandiri. Wah, didapat sampai Iya, itu piagamnya langsung dari Menteri Lingkungan Hidup. Oh, dari Jakarta. Iya, kalau nggak salah itu seingat saya tahun 2012. 2012. Iya, Oh, sudah 12 tahun. 12 Kita tahun pertama lalu ini gitu.
madrasah negeri yang mendapat iya di kabupaten rekor di teman-teman. Kabupaten Madiun. Wah. Tapi yang paling berat itu adalah mempertahankan. Oh iya, Bu. Kalau Itu pasti. mencapai itu langkah yang iya, mudah. tapi yang paling sulit adalah mempertahankan. Paling sulit. Itu visinya minimal. Kalau misinya kira-kira apa aja? Misinya itu Kalau yang mungkin jenengan ingat. oh ya, ada satu yaitu mengembangkan sikap amaliyah keagamaan Islam. Karena kita sekolah madrasah, jadi minimal akhlaknya lah. Iya. Akhlaknya, kemudian ngajinya. Masa sih lulusan MI nggak bisa ngaji? Nah itu nanti jadi nggak bisa pertanyaan Bu ya. mikir, Terus gitu, bedanya gitu. dengan Itu sekolah dasar apa? apa gitu? bedanya? Nah itu, maka yang saya ingat itu, karena itu kalau nggak salah itu poin pertama di misinya minta ya, sikap keamaliyah keagamaan itu. Kalau untuk yang visi itu, misi itu misi Bu. Misi. Kira untuk misi itu tuh ada langkah khusus ya Bu? Mungkin dari penerapan wali-wali kelas seperti jenengan di MI itu ada cara khusus nggak? Kan mungkin di pelajaran khusus tuh anak tuh sudah ada, tapi kan otomatis untuk pengontrolan kan wali kelas lebih dekat dengan wali muridnya. Ini penerapan yang amaliyah itu. Iya, ada rencananya Bu. Kalau itu Rencana. ada di program Ada. pembiasaan pagi itu kita bersama di halaman itu ada kayak hafalan hadis sedih. Oh, jadi ada kan nanti tiap pagi. Tiap pagi itu Sebelum masuk pembiasaan. kelas atau pas? Sebelum. Oh, Sebelum pukul 6.45 itu. Oh, pas pagi itu Bu. Iya. Jadi harus rajin teman-teman berangkat pagi. Iya, berangkatnya harus pagi karena anak-anak pun karena anak-anak pagi maka gurunya harus lebih pagi. Oh begitu. Jadi berangkat lebih pagi, pulang lebih akhir. lambat. Lebih akhir. Iya betul Bu. Iya, selain program di halaman pembiasaan pagi itu nanti setelah pembiasaan pagi selesai anak-anak lanjut masuk kelas, biasanya nanti dilanjutkan dengan membaca Al-Qur'an. Nah, itu tergantung dari wali kelasnya. Kalau kelas saya itu minimal 1 lembar sehari. Jadi Itu antara nanti waktu pas di sebelum sekolahnya atau nanti pas di rumahnya? di kelas. Oh, di kelas. Setelah pembiasaan pagi anak-anak kan masuk kelas. Iya, di Kelas itu sebelum pembelajaran wali kelas itu nunggu di situ. Oh nanti masuk kelas. Iya, yang tanggung jawab wali kelas. Oh iya. Atau guru jam pertama. Oh, sebentar. Berarti pembiasaannya ada 2 nih Pak? Yang kedua Oh, pembiasaan sebelum di halaman itu nanti semua dari kelas 1 sampai 6. Iya. Terus satunya lagi Mengaji Al-Qur'an. itu pembiasaan di Pembelajaran di kelas sebelum pembelajaran juga. sendiri itu nanti. Iya, di kelas dipandu guru jam pertama. Jam pertama. Iya. Oh. Kalau seperti saya kebanyakan jam pertama, jadi yang memandu langsung saya. Sering Iya. sehari Jadi begitu. saya buat kesepakatan itu 1 hari itu Iya. 1 lembar. 1 lembar berarti kan 2 halaman. Iya, 2 Nah, halaman. itu paling 10 menit sudah selesai. Wah, Itu sikap amaliyah keagamaan. itu berarti termasuk perencanaan untuk membentuk misi mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Ada juga nanti sholat duha, Oh, iya, ada itu. juga jamaah sholat zuhur. Kalau di penilaian kelas itu berarti juga ada Bu. Kayak umpamanya mungkin di rumah sudah melaksanakan sholat 5 waktu belum dari pelajaran fikihnya itu ada sendiri Bu. Ada, itu kita buku pemantauan ibadah ada. Oh, ada sendiri di Ada situ. buku pemantauan Kalau untuk yang ibadahnya. membuat Bu. Itu yang membuat itu madrasah kita pesan, anak-anak tinggal ngisi. Tinggal ngisi setiap hari Sabtu dikumpulkan, dimonitoring oleh wali kelas masing-masing. Yang monitoring langsung wali kelas. Wali kelas. Di situ tidak hanya sholat tapi ya ngaji di rumahnya. Oh, Itu juga. ada loh teman-teman ternyata di madrasah. Ada juga itu di akhir semester itu kecakapan ubudiahnya. Bu, gimana itu Bu? Kecakapan. Kecakapan ubudiah itu diambil tiap akhir semester. Nah, di situ misalkan dalam 1 semester itu hadis apa yang sudah dihafalkan. Jadi seperti itu. Namanya Ya, hafalan doa surat apa, pendeknya. surat pendek. Iya, gitu. Terus misalkan ada baca tambahan kayak kelas 4 itu sudah hafal doa kunut atau belum? Ada. Bu, Ada. ya? Sendiri. Nanti ada di bukunya aja. Ada sendiri. Tiap semester itu beda yang diteskan. Oh, gitu. Ya,
mungkin itu sudah mencakup semua tema kita pada hari ini. Wah, sangat panjang ternyata. Lebih batas yang mau saya tetapkan teman-teman. Ya langsung saja mungkin kita masuk ke sesi akhir nih Bu ya. Bu Nancy Martini, kira-kira ada pesan khusus nggak untuk untuk teman-teman calon guru? Jadi kan teman-teman para mahasiswa pendidikan agama Islam, kira-kira ada pesan khusus buat dari jenengan? Pesannya satu, seorang pendidik itu yang pasti harus memiliki jiwa keguruan. Itu teman-teman punya jiwa keguruan. Karena apa? Saya sampaikan tadi, di tingkat dasar madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar itu tidak hanya mengajar, tapi lebih pada mendidik. Wah, beratnya itu mendidik. Nah, itu. Kalau di tingkat atas kayak sanawiyah, SMP, aliyah itu sudah mengajar. Tinggal mendampingi berarti. Tinggal mendampingi lah. Di sini kadang yang kita itu sebagai guru tingkat dasar itu khawatir. Kita sudah melakukan membentuk karakter seperti ini, kalau di tingkat jenjangnya itu tidak diimbangi, kadang anak kembali ke setelan pabrik. Iya, setelan pabriknya. Waduh, sih kadang rusak itu. Kadang kan juga yang jadi beban pikiran mungkin dari guru-guru sebelumnya tingkat bawah itu kan, itu dulu murid saya di sekolah dasar di MI begini kok, SMA jadi begitu. Kadang ya itu karena kalau di tingkat lanjutan itu biasanya mereka para guru itu hanya fokus ke mengajar. Jadi pesan dan harapan saya kepada calon-calon guru baru itu mempunyai jiwa pendidik, bukan hanya pengajar tapi hanya harus punya ini pendidiknya itu. Tidak hanya dari jenjang bawah Bu ya. Kalau mamanya masuk jenjang atas sebenarnya jiwa guru ini kan seharusnya dimiliki oleh semua guru, tidak ada di jenjang bawah. Tidak hanya jenjang bawah. Iya, tidak hanya jenjang bawah. Semuanya harus memiliki. Kemudian selain itu juga mempersiapkan mental. Karena apalagi anak-anak sekarang itu kan luar biasa pinternya. Itu untuk persiapan diri. Ya, persiapan mental. Karena anak-anak sekarang itu lebih pinter. Lebih pinter karena anak-anak sekarang. Banyak berbaur dengan gadget. Betul. Info itu kan lebih cepat. Nah, kita juga harus bisa mengimbangi dan mengarahkan. Ini mental. Kemudian tidak lupa yang paling penting juga kompetensi diri dan juga kompetensi dasar gurunya. Yang seperti yang dipelajari lah Bu ya. Iya. Yang paling utama adalah psikologinya. Jadi kita harus kenal gitu. Kita kalau bisa itu ke anak itu bukan sebagai guru dan murid. Malah kalau bisa seperti itu. Lebih dekat, mungkin bisa sebagai teman. Kalau di tingkat atas bisa sebagai teman. Terus kemudian kalau di tingkat bawah itu sebagai orang tua dan anak. Gitu. Ya, itu kesannya. Tuh teman-teman tuh, jadi harus punya kompetensi persiapan mental, juga kita harus tahu tentang psikologi anak. Terus harapan dan aspirasi jenengan, kira-kira ada bukan harapan untuk masa depan pendidikan, terutama ini saya juruskan begini, terutama di pendidikan agama Islam itu ada bukan harapannya? Harapannya semoga dari generasi baru ini bisa mewujudkan cita-cita luhur para pendahulu kita, yaitu mencerdaskan generasi bangsa ini kepada generasi yang modern, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur seperti visinya Mendagri ya, dengan tetap menjalankan syariat agama yang paling intim dianutnya. Terus ada tujuan pribadi dari jenengan? PAI mungkin tidak ada untuk tujuan mengajar, tidak ada. Oke, tidak apa. Oke, terima kasih Ibu Nancy Martini ya. Terima kasih untuk materi yang luar biasa yang dengan sampaikan malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.